Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi tentang zooplankton. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cika Ivana dengan NIM 21508011111065. Saya Dilkis Asria Oktaviani dengan NIM 2150808011111057. Perkenalkan, nama saya Lisandra Nurcayanti, NIM 2150805011111063. Saya Sivana Jessica Ayu Salsabila dengan NIM 2150805011111067. Saya Dwi Arima Putri dengan NIM 2150808011111069. Perkenalkan, nama saya Sultan Alvin Rasyad dengan nomor NIM 2150808011111077. Definisi plankton. Plankton merupakan salah satu hewan kecil yang ada di lautan. Plankton juga merupakan komponen utama dalam rantai makanan ekosistem perairan. Dan plankton merupakan sekelompok biota akuatik, baik berupa tumbuhan maupun hewan. Plankton terdiri dari sisa-sisa binatang dan tumbuhan laut. Ukurannya kecil, walaupun termasuk sejenis benda hidup, plankton tidak mempunyai kekuatan untuk melawan arus, air pasang, atau angin yang menghanyutkannya. Plankton berasal dari bahasa Yunani yaitu planktos, yang berarti pengembara atau penghanyut. Definisi zooplankton. Zooplankton adalah kategorisasi untuk organisme kecil yang termasuk protozoa kecil dan metazoa besar. Zooplankton jenis plankton mikroskopis yang hidup pada tubuh air dan mengandalkan arus air sebagai transportasinya. Terdiri dari bermacam larva dan bentuk dewasa yang mewakili hampir seluruh filum hewan. Kata zooplankton berasal dari Yunani zoon yang berarti binatang dan planktos yang berarti pengembara. Para ahli kelautan mengklasifikasikan zooplankton sesuai ukuran dan lamanya hidup sebagai plankton. Ada 3 kategori ukuran zooplankton yang dikenal dengan mikrozooplankton, mesozooplankton, dan makrozooplankton. Mikrozooplankton meliputi zooplankton yang dapat melewati plankton net dengan mata 202 mikrometer, dan mesozooplankton adalah yang tersangkut, sedangkan makrozooplankton dapat ditangkap dengan plankton net dengan lebar mata 505 mikrometer. Berdasarkan siklus hidupnya, zooplankton ada yang selamanya sebagai plankton, yaitu holoplankton, dan ada yang sebagian hidupnya saja sebagai plankton, yaitu meroplankton. Organisme meroplankton terutama terdiri dari larva planktonik dan bentik invertebrata, bentik kordata, dan nekton atau ichtyoplankton. Kelompok holoplankton yang dominan antara lain Copepoda, Cladocera, dan Rotifera. Beberapa genera dari Copepoda menempati perairan pantai seperti Acartia, Eurythemora, Pseudodiaptomus, dan Tortanus. Spesies Copepoda umumnya mendominasi fauna holoplanktonik. Copepoda kalanoid melebihi jumlah cyclopoid dan harpacticoid pada ekosistem estuaria. Cyclopoid umumnya litoral dan bentik, tetapi beberapa merupakan spesies planktonik. Secara taksonomi, zooplankton laut meliputi beberapa filum hewan. Dan terdapat 10 filum yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu filum protozoa, memiliki 3 kelas dan 5 ordo dengan jumlah spesies yaitu 12 spesies. Selanjutnya yaitu ada filum Cnidaria, terdiri dari 3 kelas dan 11 ordo dengan jumlah spesies yaitu sebanyak 25 spesies. Yang ketiga ada filum Nemertinea, terdiri dari 1 kelas, 1 ordo dengan 2 spesies. Selanjutnya yaitu filum Asalmintes, terdiri dari 1 kelas, 1 ordo, dan jumlah spesiesnya sebanyak 3 spesies. Lalu yang kelima ada filum Mollusca, terdiri dari 1 kelas dan 4 ordo, dengan jumlah spesies sebanyak 11 spesies. Yang keenam ada filum Annelida, terdiri dari 1 kelas, 1 ordo, dengan 11 spesies.
Selanjutnya yaitu film Arthropoda, memiliki satu kelas dan memiliki 11 ordo dengan spesies yang berjumlah 56 spesies. Yang kedelapan yaitu ada filum Setopnata, memiliki satu kelas dengan 4 spesies. Yang kesembilan yaitu filum Echinodermata dengan satu kelas dan 2 spesies. Dan yang terakhir yaitu filum Chordata, yaitu memiliki 2 kelas, 4 ordo, dan spesies yang berjumlah 7 spesies. Selanjutnya, faktor fisika yang mempengaruhi pertumbuhan zooplankton. Nah, yang pertama ada cahaya. Cahaya matahari merupakan faktor yang penting bagi kelangsungan kehidupan plankton, khususnya fitoplankton. Proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari sebagai faktor utama. Bukan hanya fitoplankton yang membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis, tapi juga tumbuhan air, fitoplankton, dan tumbuhan air menjadi makanan bagi hewan laut lainnya. Selanjutnya, suhu. Kaitan suhu dengan suatu perairan, yaitu berpengaruh terhadap kandungan oksigen terlarut dalam perairan tersebut. Semakin tinggi suhu suatu perairan, maka semakin kurang kandungan oksigen terlarut. Suhu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan plankton di perairan. Toleransi kisaran suhu untuk perkembangan plankton berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya ada kekeruhan atau kecerahan. Perairan yang keruh sangat mempengaruhi kehidupan plankton. Kaitannya yaitu, apabila suatu perairan tingkat kekeruhannya tinggi, maka cahaya tidak dapat menembus perairan tersebut, sehingga fotosintesis fitoplankton terhambat ataupun tidak dapat melakukan fotosintesis. Selanjutnya ada pergerakan air atau arus. Arus merupakan arah dan kuatnya suatu aliran perairan. Jadi, peran arus dalam hal ini yaitu sebagai distributor perairan dan juga dapat meningkatkan terjadinya difusi oksigen dalam perairan. Arus juga membantu perpindahan atau membawa plankton dari suatu tempat ke tempat lainnya, disebabkan pergerakan plankton yang terbatas ataupun tidak memiliki alat gerak dan membantu menyuplai unsur-unsur yang diperlukan plankton seperti makanan. Nah, selanjutnya ada faktor kimia yang mempengaruhi pertumbuhan zooplankton. Yang pertama ada derajat keasaman. Toleransi kisaran pH optimum untuk perkembangan plankton yaitu berkisar antara 5,6 sampai 9,4. pH juga menentukan kondisi buruk atau baiknya suatu perairan dikarenakan air merupakan media hidup plankton. Selanjutnya ada oksigen terlarut. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Respirasi merupakan pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Hanya saja, oksigen yang dibutuhkan organisme akuatik dalam bentuk oksigen terlarut. Selanjutnya, nutrisi. Peranan nutrisi bagi perkembangan kehidupan plankton sangatlah penting. Kaitannya yaitu, nutrisi merupakan makanan bagi plankton. Jenis nutrisi yang paling penting bagi plankton yaitu nitrat dan fosfat. Nitrat dan amonia cenderung dikonsumsi oleh fitoplankton. Nitrat di perairan berasal dari dasar laut karena di dasar laut terdapat unsur organik dan nitrat juga berasal dari siklus nitrogen. Selanjutnya ada salinitas. Salinitas adalah jumlah kadar garam yang terdapat dalam suatu perairan. Peranan salinitas dalam suatu perairan yaitu misalnya mendistribusikan biota aquatik. Perubahan variasi salinitas perairan dinamis tidaklah begitu besar. Reproduksi. Yang pertama, reproduksi dari arthropoda. Sistem reproduksi pada kelas insekta berupa alat reproduksi jantan terdiri dari 2 buah testes, tempat di mana spermatozoa berkembang. Masing-masing 15 testes dihubungkan oleh vas deferens yang akan bersatu membentuk saluran ejakulasi yang terbuka ke permukaan dorsal dari bagian subgenital. Sedangkan alat reproduksi betina terdiri dari 2 buah ovarium yang terdiri dari sejumlah tabung-tabung telur yang disebut ovarioles. Ovarioles ini pada bagian belakang melekat pada oviduk atau saluran telur. 2 buah oviduk di bagian dasar akan bersatu membentuk vagina pendek, diteruskan ke lubang genital yang terdapat di antara ovipositor di bagian ujung daripada perut.
Di daerah vagina terdapat seminal reseptakel yang akan menerima sperma ketika terjadi perkawinan dan dilepaskan jika sel telur dibuahi. Yang kedua, cnidaria. Reproduksi aksesual dengan tunas atau pada polip atau seksual yang dilakukan pada polip dan medusa. Monosious atau kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau dioecious atau kelamin terpisah larvanya planula. Kemudian yang ketiga, Chaetognatha merupakan hewan hermaprodit dengan ovarium yang berpasangan di dalam terang dan sepasang testis pada bagian ekornya. Setiap individu menghasilkan sel telur dan sel sperma. Fertilisasi tidak dilakukan oleh satu individu, melainkan dengan cara saling bertukar sel sperma dan sel telur yang dilakukan oleh dua individu yang dibuahi secara internal. Telur yang dihasilkan merupakan zigot hasil fertilisasi atau dilapisi oleh zat seperti jelly. Perkembangan telur terjadi secara langsung dan tidak melewati keseluruhan tahap sebagai larva atau metamorfosis secara sempurna. Waktu yang dibutuhkan telur untuk menetas cukup cepat, yaitu kurang lebih dalam waktu 48 jam. Telur yang dihasilkan oleh ovarium berkisar antara 30 sampai 1000 telur. Kemudian yang keempat, protozoa. Protozoa dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Secara aseksual, protozoa dapat mengadakan pembelahan diri menjadi dua anak sel atau biner, tetapi pada flagellata pembelahan terjadi secara longitudinal dan pada ciliata secara transversal. Beberapa jenis protozoa membelah diri menjadi banyak sel atau skizogoni. Pada pembelahan skizogoni, inti membelah beberapa kali kemudian diikuti pembelahan sel menjadi banyak sel anakan. Perkembangbiakan secara seksual dapat melalui cara konjungsi, autogomi, dan sitogami. Protozoa yang mempunyai habitat atau inang lebih dari satu dapat mempunyai beberapa cara perkembangbiakan. Sebagai contoh, spesies Plasmodium dapat melakukan skizogoni secara aseksual di dalam sel inang manusia. Tetapi dalam sel inangnya dapat terjadi perkembangbiakan secara seksual. Protozoa umumnya berada dalam bentuk diploid. Protozoa umumnya mempunyai kemampuan untuk memperbaiki selnya yang rusak atau terpotong. Beberapa ciliata dapat memperbaiki selnya yang tinggal 10% dari volume sel asli asalkan inti selnya tetap ada. Kemudian yang kelima, Annelida. Alat reproduksi jantan, testes, vas deferens, seminal, vesikel, lubang kelamin, atau tanpa penis. Dilengkapi dengan kelenjar prostat dan kelenjar aksesoris. Alat reproduksi betina berupa ovarium, oviduct, spermateka, lubang spermateka, atau tanpa vagina. Merupakan hewan berumah satu tetapi tidak dapat melakukan pembuahan sendiri. Fertilisasi eksternal pada cocon dan telur akan menetas pada cocon tanpa melalui bentuk larva. Hirudinea hampir sama dengan Parathema. Polychata yaitu bruma 2, fertilisasi eksternal, memiliki larva trochopor. Kemudian yang keenam, moluska. Alat reproduksi moluska umumnya terpisah. Beberapa jenis hermafrodit sedikit yang protandrik, yakni sel kelamin jantan masak dan ditebar lebih dahulu sebelum sel kelamin betina masak. Gonad 2 atau 1 dengan saluran fertilisasi eksternal atau internal. Kebanyakan ovipar, pembelahan telur tertentu atau determinat. Tak sama dan total atau pada Cephalopoda discoidal, larva veliger atau trochopor, atau stadia parasit atau unionidae, atau perkembangan langsung atau pulmonata cephalopoda, tak ada perkembangbiakan seksual.
Kemudian yang ketujuh, chordata, berkembang biak secara seksual dengan fertilisasi eksternal. Sperma dan telur dilepaskan ke air di mana pembuahan akan berlangsung, sedangkan tunicata mayoritas adalah hermafrodit dan perkembangbiakan dapat terjadi secara seksual atau aseksual, atau dengan bertunas. Yang ke-8, Nemertinea. Triconchoela sama dengan Nemertea atau Nemertina, yang memiliki anus pada bagian posterior. Reproduksinya secara aseksual dengan fragmentasi, sedangkan secara seksual dengan pembuahan. Secara aseksual dilakukan dengan cara fragmentasi atau pembelahan tubuh, bagian tubuh Triconchoela kecil dari induk yang akan tumbuh disebut cis. Regenerasi terjadi setelah pemisahan. Umumnya telur menetas menjadi anak cacing. Sedangkan secara seksual dilakukan dengan pembuahan, perkembangan telur dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Triconchoela memiliki organ nephridium yang disebut sebagai protonephridium sebagai alat ekskresi. Tersusun dari tabung dengan ujung membesar mengandung silia. Di dalam protonephridium terdapat sel api yang dilengkapi dengan silia. Tiap sel api memiliki flagela yang gerakannya seperti gerakan api lilin. Air dan beberapa zat sisa ditarik ke dalam sel api. Kemudian yang ke-9, aselmintes. Perkembangbiakan aselmintes umumnya melakukan reproduksi secara seksual. Sistem reproduksi bersifat gonokoris, yaitu organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi terjadi secara internal. Telur hasil fertilisasi dapat membentuk kista, dan kista dapat bertahan hidup pada lingkungan yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir, echinodermata. Echinodermata berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Secara seksual yaitu dengan fertilisasi eksternal atau pembuahan berada di luar tubuh induk dan menghasilkan larva simetri bilateral yang menempel pada substrat untuk tumbuh menjadi echinodermata baru. Secara aseksual yaitu dengan membagi bagian tubuh atau fragmentasi serta regenerasi bagian tubuh yang hilang. Ciri-ciri zooplankton dari beberapa filum. Yang pertama yaitu protozoa. Ciri-cirinya antara lain, protozoa adalah eukariotik. Yang kedua, bentuk sel umumnya tetap kecuali rhizopoda. Protozoa termasuk kategori organisme heterotrof karena organisme ini tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Beberapa jenis bersifat parasit dan menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan ternak. Memiliki bentuk tubuh yang berbeda pada tiap fase dalam siklus hidupnya. Umumnya berkembang biak dengan membelah diri. Ada juga yang secara konjugasi. Protozoa memiliki alat gerak yaitu ada yang berupa kaki semu, bulu getar atau silia, dan bulu cambak atau flagel, atau dengan sel itu sendiri. Pengambilan nutrisi yaitu dengan holozoik, saprozoik, holofitik atau autotrof, serta saprofitik. Protozoa mempunyai dua jenis cara hidup, ada yang hidup dengan cara berkelompok, ada juga yang hidup secara individu. Yang kedua ada cnidaria. Ciri-cirinya antara lain, Coelenterata atau cnidaria merupakan hewan berongga, dan rongga tersebut dimanfaatkan khusus untuk pencernaan makanan. Memiliki tentakel yang mengandung kapsul kitnoblast. Pada kapsul tersebut terdapat sel nematosit yang menyengat dan beracun. Hewan yang dapat bersifat polip, serta tubuh memiliki lapisan luar atau ektoderm dan lapisan dalam endoderm. Selanjutnya Rhinococcelea atau Nemertinea atau bisa disebut dengan Nemertea. Ciri-cirinya antara lain beberapa spesiesnya termasuk genus Linnaeus, reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi. Menurut beberapa sumber memiliki 900 nama spesies. Hidup di perairan yang bersih dan segar, bentuk tubuh seperti cacing, ada sebagian yang pipi dorsoventral. Tubuh memiliki lebih dari 2 sel, memiliki jaringan dan organ, memiliki sistem pencernaan makanan dengan satu jalan.
memiliki sistem peredaran darah dan susunan syaraf yang baik, dan mempunyai otak. Memiliki proboscis yang digunakan untuk mendapatkan mangsa. Yang keempat ada Aschelmindes atau bisa disebut dengan nematoda. Ciri-cirinya yaitu tubuh cacing dari Aschelmindes dengan penampang melingkar. Habitatnya hidup bebas di air dan di darat atau parasit pada hewan dan tumbuhan. Cacing bulat memiliki sistem organisasi tingkat organ. Bentuk tubuh simetris bilateral. Nematoda adalah hewan triploblastik. Mereka adalah hewan Pseudosalamacta, memiliki sistem pencernaan lengkap serta fertilisasi internal. Yang kelima ada moluska. Ciri-cirinya yaitu tubuh tidak beruas kecuali Polyplacopora, simetri bilateral atau asimetri ketika torsi, tubuh biasanya pendek dan tertutup mantel. Dan terdapat cangkang yang dihasilkan oleh mantel tersebut. Sistem pencernaan lengkap, kompleks, dan dilengkapi saluran bersilia. Mulut mempunyai radula kecuali bivalvia, reproduksi generatif, sistem peredaran terbuka, serta sistem syaraf terdiri atas syaraf melingkar sekitar esofagus dengan beberapa ganglia dan 2 pasang benang syaraf. Yang keenam ada Annelida. Ciri-cirinya antara lain memiliki tubuh simetris bilateral dengan tubuh beruas-ruas. Hewan triploblastik yang sudah mempunyai rongga sejati, rongga tubuh yaitu selom sejati, memiliki 3 bagian badan yang terpisah, yaitu promosium, batang, dan pygidium. Sistem peredaran tertutup sejati, tidak memiliki organ pernafasan sejati, sistem pencernaan sempurna, sistem ekskresi berupa nefrida, dan sistem respirasi berupa kulit atau insang. Hidup di berbagai tempat, baik di air tawar, air laut, atau daratan. Yang ketujuh ada arthropoda. Ciri-cirinya antara lain tubuh dan kaki bersegmen, eksoskeleton atau dinding tubuh berkitin dan bersegmen, alat mulut beruas dan beradaptasi untuk makan, bernafas dengan permukaan tubuh, insang, dan trakea. Alat pencernaan makanan berupa tabung di sepanjang tubuh, alat pembuangan melalui pipa panjang rongga tubuh, bentuk tubuh bilateral simetris, sistem syaraf tangga tali, tubuh dibungkus oleh zat kitin. Selanjutnya ada Pteitognatha. Ciri-cirinya yaitu bentuk menyerupai anak panah, pada umumnya transparan dan berbentuk torpedo. Ukurannya berkisar 2–120 mm. Semua spesiesnya adalah hermaprodit yang memiliki sel telur dan sel sperma. Memiliki sirip lateral dan sirip ekor tunggal, simetris bilateral dan memiliki tubuh panjang dan ramping. Tubuhnya ditutupi oleh kutikula yang tipis dan fleksibel. Bersifat hermafrodit. Yang kesembilan ada Echinodermata. Ciri-cirinya yaitu berkulit keras yang tersusun dari zat kapur dengan 5 lengan seperti jari. Bentuk tubuh umumnya seperti bintang, bulat, pipi, dan seperti tumbuhan. Permukaan tubuhnya umumnya berduri. Sistem pernafasan menggunakan insang dan pupula atau tonjolan pada rongga tubuh. Tubuhnya terdiri dari 3 lapisan yang mempunyai rongga tubuh atau disebut dengan tripoblastik. Tubuh-tubuh simetris bilateral saat masih larva, dan ketika dewasa simetris radial. Tidak memiliki sistem ekskresi, sistem pencernaan sempurna kecuali bintang laut yang tidak memiliki anus. Perkembangbiakan secara seksual. Dan yang terakhir yaitu Chordata. Ciri-cirinya yaitu mempunyai motor cord, mempunyai nerve cord, celah faring merupakan celah atau bukaan di faring, ekor pos anal yaitu perpanjangan posterior tubuh yang mengarah ke anus. Memiliki organ pencernaan seperti mulut, faring, usus, dan anus. Mereka umumnya adalah hewan yang menyaring partikel makanan. Organ yang berfungsi untuk menyaring makanan tersebut adalah lekukan bersilia yang terletak di faring. Berkembang biak secara seksual dengan fertilisasi eksternal,
tubuh simetris bilateral, serta korda doralis atau kerangka sumbu tubuh. Selanjutnya adalah habitat. Yang pertama adalah filum protozoa. Protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar, atau daratan. Beberapa spesies dapat tumbuh dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Semua protozoa memerlukan kelembapan yang tinggi pada setiap habitatnya. Selanjutnya ada filum Cnidaria. Filum ini sebagian besar hidup di lingkungan air laut, serta hanya beberapa spesies saja yang hidup di air tawar. Dan Cnidaria hidup di daerah perairan yang dangkal secara berkoloni. Yang ketiga ada filum Nemorfinea. Filum ini beberapa ada yang tinggal di laut terbuka, sementara sisanya menemukan atau membuat tempat persembunyian di dasar. Sekitar selusin spesies menghuni air tawar, terutama di daerah tropis dan subtropis. Dan selusin spesies lainnya hidup di darat, di tempat yang sejuk dan lembab. Selanjutnya, yang keempat ada filum Aschelminthes. Filum ini ada yang hidupnya bebas, ada pula yang menjadi parasit bagi manusia. Yang hidupnya bebas terdapat di tanah becek dan di dasar perairan. Sedangkan yang parasit akan hidup di tubuh inangnya dan memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dan darah dari inangnya. Yang kelima adalah filum Mollusca. Mollusca hidup di air laut, air tawar, payau, dan di darat. Habitat Mollusca dapat berada di palung benua laut sampai pegunungan, dan bahkan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar rumah kita. Yang keenam ada filum Annelida. Cara hidup sebagian besar filum ini hidup dengan bebas dan ada sebagian yang menjadi parasit dengan menempel pada vertebrata, termasuk manusia. Habitat Annelida umumnya berada di dasar laut dan sebagian di air tawar dan tanah lembab. Annelida hidup di berbagai tempat dengan membuat liang sendiri. Selanjutnya ada filum Arthropoda. Filum ini, habitat dari filum ini penyebarannya sangat luas. Ada yang di laut, perairan air tawar, gurun pasir, dan di padang rumput. Cara hidupnya juga beragam. Ada yang hidup bebas, parasit, komensial, atau simbiotik. Yang kedelapan ada filum Chaetognatha. Chaetognatha bersifat kosmopolit yang artinya dapat hidup di berbagai lingkungan. Mereka dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah perairan laut dan ada juga yang ditemukan di perairan estuari, mulai dari wilayah tropis sampai ke laut kutub. Beberapa tinggal di dasar laut dalam, banyak ditemukan pada perairan midwater dan wilayah maritim. Yang kesembilan ada filum Echinodermata. Filum ini dapat ditemukan hampir pada setiap ekosistem laut, namun paling banyak ditemukan pada zona pantai intertidal. Echinodermata dapat dijumpai di setiap kedalaman laut, dari zona intertidal ke zona abyssal. Yang ke-10 ada filum Chordata. Filum ini habitat umumnya berada di darat, air laut, dan di air tawar. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah manfaat dari zooplankton. Zooplankton adalah makanan penting untuk ikan dan dapat mengevaluasi pencemaran air tempat mereka tinggal. Zooplankton memiliki peranan yang penting di perairan, terutama dalam rantai makanan. Organisme ini merupakan konsumer satu yang berperan besar dalam menjembatani transfer energi dari produsen primer yaitu fitoplankton ke jasad hidup yang berada di tropik level lebih tinggi yaitu golongan ikan dan udang. Selain itu, zooplankton dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengetahui kualitas dan kesuburan suatu perairan yang sangat diperlukan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Terdapat hubungan positif antara kelimpahan plankton dengan produktivitas perairan. Dan juga, zooplankton berperan dalam kemantapan produktivitas perairan.